press release tentang gugatan 30 September terhadap Presiden Joko Widodo atau G30S Jokowi. Sehubungan dengan telah didaftarkannya gugatan perbuatan melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama periode 2012-2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan mengambil momen 30 September ini, yaitu hari pengkhianatan terhadap Pancasila, maka kami dari tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK yang merupakan kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa sejak menjadi Cagup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan, aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang kemudian ditolong oleh beliau di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula kepada rekan-rekan media yang meluangkan waktunya hadir di tempat ini memenuhi undangan dan pesan dari kami. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi semua. Juga di sini hadir para guru-guru kita, senior-senior kita. Di sebelah kanan saya ada Pak Marwan Batubara, kemudian ada Pak Haryadi Nasution, pengacara, Heri, juga Heri Kurniawan, pengacara, Heri Arianto, pengacara kita. Juga di sebelah kiri saya ada Pak Jenderal Sunarko yang telah hadir di tempat ini meluangkan waktunya. Juga senior kita, abang kita, Bang Haji Munarman, serta Pak Mursalin, serta ada super senior kita nih, Pak Surito. Nah, dan juga ada beberapa rekan-rekan dari Laskar Muhibin dan juga Front Persaudaraan, serta PRI dan juga BAPIS dari Front Persaudaraan, serta beberapa elemen lain di sini, serta tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi masyarakat anti kebohongan yang memang mengundang dan untuk menyampaikan beberapa hal yang dirasa penting dan perlu saat ini. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada sesi acara lainnya, dalam hal ini saya persilahkan sepatah dua patah kata dari beberapa senior dan guru serta pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam hal ini pada acara siang hari ini. Baik, sebelumnya mungkin biar pas ya, karena undangan kita kemarin itu menyatakan bahwa kita mengundang bertepatan dengan momentum G30S 30 September. Sebenarnya G-nya ini sebenarnya bukan gerakan tapi gugatan gitu. Gugatan 30 September. Dengan ini kami ya hadir tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK. Kita TAMAK di sini maksudnya TAMAK keadilan ya, bukan TAMAK yang negatif. Jadi kita TAMAK rindu, kangen, dan malu akan keadilan yang memang berarti susah untuk didapat sementara ini, seperti itu. Nah, hari ini kita di sini hanya mengatakan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, tapi konkretnya saya akan sampaikan press release tentang gugatan 30 September terhadap Presiden Joko Widodo atau G30S Jokowi. Sehubungan dengan telah didaftarkannya gugatan perbuatan melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama periode 2012-2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan mengambil momen 30 September ini, yaitu hari pengkhianatan terhadap Pancasila,
maka kami dari tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK yang merupakan kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa sejak menjadi Cagup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan lebih berbahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan juga prasarana dari ketatanegaraan. Ketiga, bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti kebohongan mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi atau gugatan 30 September terhadap Jokowi. 4. Bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi yang diantaranya: 1. Kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kedua, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Ketiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Yang keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. Kelima, bahwa telah nyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan, sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan diantaranya: 1. Menghukum Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024 atau selama Jokowi menjabat sebagai Presiden untuk disetorkan kepada kas negara. Kedua, memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan Presiden kepada Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Keenam, walaupun gugatan yang kami ajukan tidak sebanding dengan kerusakan dan kerugian negara akibat rangkaian kebohongan Jokowi, akan tetapi langkah konkret kami ini kami lakukan untuk mengingatkan kepada para penguasa yang akan datang dan seluruh pemangku kebijakan yang berlaku di Republik ini untuk supaya jujur dalam mengemban amanat rakyat, dalam mengemban amanat rakyat seluruh Indonesia yang dibebankan kepada mereka. Demikian press release ini kami sampaikan semata-mata guna terciptanya keadilan dan membersihkan sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta, 30 September 2024. Atas nama para penggugat: 1. Habib Rizik Syihab. 2. Maijen TNI Purnawirawan Sunarko MI. 3. Eko Santoyo SHMH. 4. Saudara Edi Mulyadi. 5. Dr. Andes Haji Muhammad Mursalim R. 6. Bapak Marwan Batubara. 7. Munarman Sarjana Hukum. Demikian tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK diwakili oleh saya Aziz Januar, Ahmad Abiansah, Wisnu Rakadita, Hujatul Baihaqi, Dwi Heriadi, Renaldi Saputra, Muhammad Harayudin Nasution, Heri Arianto, Andor Kumar, Dede Agung Wardana, Sumadi Atmaja, dan Diving Safni Esa. Demikian rilis yang saya sampaikan. Kami akan distribusikan kemudian
rilis ini untuk kemudian bisa disebarluaskan dan disampaikan kepada masyarakat. Untuk kemudian kami serahkan kepada beberapa pihak dalam hal ini untuk memberikan sepatah dua kata